Oke, selamat ketemu lagi dengan saya Aat Yatim. Saya akan membahas tentang kita harus berpikir. Namun saya nggak bisa berpikir sendirian. Kita harus manggil teman saya, yang mana teman saya ini saya datangkan langsung dari timur. Oke. Yo, Yombek. Gini, gimana kabarnya Mas Oh, Angel? kabarnya baik-baik saja. Matiin rokok dulu ya. Iya, nggak apa-apa. Sambil ngerokok juga Oh, nggak apa-apa. sambil rokok nggak apa-apa ya. Nah, jadi Maaf studionya. Sorry. gini, ada sebuah cerita Mm-mm. di kenyataan sekarang ini, dalam kenyataannya ini Indonesia atau bahkan dunia ini lagi kena pandemi corona, Yo. yang mana imbas dari pandemi corona ini ya dampaknya menurun di berbagai sektor bisnis, sektor pariwisata, sektor usaha dan lain sebagainya. Bahkan yang tadinya punya pekerjaan sampai nganggur total karena di PHK, khususnya bagi para buruh-buruh itu kan. Nah, kita harus berpikir nih, kita bareng-bareng berpikir gimana caranya kita harus bisa memberikan solusi kepada pemirsa yang nonton di sana. Kira-kira gimana ya menurut kamu tentang Ya, ini? kalau menurut saya, terima kasih sebelumnya. Terima kasih sebelumnya karena sudah undang saya jauh-jauh dari Maluku ya. Jangan Maluku. Oke, Langsung ke Jawa Tengah. langsung ke Jawa Tengah. Iya. Halo pemirsa ATA, mari kita ngobrol-ngobrol. Jadi begini Pak, kalau menurut saya apa yang kita harus lakukan di saat pandemi corona saat ini, kemudian bagaimana kita menghadapinya. Yang pertama kita melihat kembali yang sudah terjadi di beberapa hari ke belakang. Banyak yang sudah dipecat, nonton kan beritanya? Nonton, Iya. ya. Banyak yang Sekitar sudah 1.200.000 orang yang dipecat di Indonesia itu. di PHK gitu ya. Di Iya. PHK. Bahkan menangis-nangis. Iya. gitu mereka. Ini karena apa? Karena pandemi corona ini, sehingga mereka di PHK. Nah, yang menjadi solusi adalah kalau kita berbicara untuk sekarang ini semua orang pusing karena mau gimana lagi? Perusahaannya kalau tidak dipecat, perusahaannya bangkrut total. Itu pasti nggak? Pasti, Iya, iya. pasti. Jadi otomatis mereka itu dipecat. Nah, apa yang kita lakukan? Apa yang mereka harus lakukan? Ya tadi mempersiapkan diri untuk menjemput Pasca corona. pasca corona. Karena kalau untuk mau sekarang mau cari pekerjaan di PHK di sini kemudian cari pekerjaan di tempat lain itu agak susah. Bahkan itu mustahil. Peluang kecil 0,1%. Itu nggak akan mungkin mereka bisa dapat kerja yang setidaknya hampir sepadan sama pekerjaan mereka yang sebelumnya. Oke, jadi saya udah tahu dari pemaparan teman saya dan saya akan mencoba memberikan solusi sedikit, mungkin ini bermanfaat. Jadi dari apa yang terjadi di kehidupan ini udahlah biarlah terjadi gitu karena udah terjadi. Ya, baik. Kita nggak mungkin harus berlarut-larut dalam kesedihan ini. Kita nggak mungkin terus memikirkan tentang ini karena ini akan membunuh kita. Menurut saya gini ya. Oke. Mungkin menurut saya, jadi di saat Anda di PHK ini adalah satu gambaran bahwa Anda harus mulai dari sekarang, Anda harus benar-benar berpikir, Atur strategi. berpikir gimana caranya nanti setelah pasca itu Anda bisa jalan, bisa bikin usaha. Karena apa? Karena kalau kita terlalu ketergantungan kepada orang lain, kita itu kalau dipecat ya kita langsung collab gitu. Oh, ya. Nah, jadi di sini saya mencoba membangkitkan Anda dan saya dan semuanya bahwa kita itu cobalah belajar menjadi entrepreneur. Entrepreneur itu adalah pengusaha pribadi atau belajar mandiri dari sekarang. Apa yang Anda bisa lakukan hari ini, lakukanlah. Oke, jadi solusinya adalah untuk jangka panjang, bagaimana kita berpikir menyiapkan strategi sebuah strategi. wadah kita untuk ke depan nantinya setelah pasca corona. Untuk jangka pendek, Jangka pendeknya adalah lakukan apa yang kita bisa, gitu. Apapun itu yang positif, baik itu kita nanam lahan yang kosong atau nggak punya lahan pun bisa. Kita bikin pot-potan yang nanam apa yang
kira-kira bisa dipetik buahnya. Itu sekarang kan bisa gitu. Itu yang jangka pendeknya gitu. Oke. Jadi mungkin Gitu aja ya. karena memang susah banget ini. Susah banget Susah, ini. tidak ada Ya. saran lain selain bagaimana menyiapkan strategi ke depan dan bagaimana mengerjakan pekerjaan hari ini. Seperti kita ini di dalam memanfaatkan waktu Waktu yang kosong. kosong, kita bikin YouTube gitu bikin kan. Kenapa? Karena buat apa bagi kita gitu waktu diem aja nggak dipakai, kita bikin YouTube untuk bisa memberikan kemanfaatkan kepada orang lain ya. Oke, mungkin gitu aja saudara-saudaraku. Mungkin mudah-mudahan ini apa yang kami perbincangkan ini tentang masalah corona, ada jangka pendek dan jangka panjangnya itu sudah kami paparkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda dan terima kasih kepada Mas atau apa nih? Mas Rep. Mas Rep. Kepada Mas Rep sudah hadir jauh-jauh dari timur sana, dari Maluku Utara dan berjumpa di studio saya gini ya. Oke, terima kasih. Mungkin segitu aja. Salam dari ATA. Oke, terima kasih. Bye. Subscribe, guys. Terima kasih.